Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada saat ini, kita boleh menikmati hari yang baru, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah sediakan bagi kita amat lebih berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Kita akan datang di hadapan Tuhan, bukti kita mencintai Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan. Kita datang di hadirat-Nya, kita akan menyembah, kita akan mengagungkan, kita akan meninggikan Dia. Ku tetap cinta. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau ada bagi kami saat ini, yang akan memimpin kami, mengurapi kami semua untuk datang di hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.
ada sesuatu yang indah yang kami persembahkan di hadapan Engkau. Selain kami menyembah, selain kami memuji, mengagungkan Engkau, Yesus. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kami, mengorbankan dirimu, menebus dosa kami, selalu menyertai kami, selalu memimpin kami. Sudah terlalu banyak apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu yang indah yang kami bisa persembahkan di hadapan Engkau selain seluruh hidup kami, jiwa kami, roh kami bawa di hadapan Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah peribadatan kami. Sehingga kami diberkati oleh Engkau melalui setiap pujian penyembahan kami dikuduskan, kami dihiburkan, kami dikuatkan. Dan kebenaran firman-Mu itu yang selalu akan menuntun di dalam setiap kehidupan kami. Pelayan-pelayan-Mu semuanya Engkau urapi, baik yang memimpin pujian, singer, yang memainkan musik, yang lighting, yang LCD, yang membawakan firman Tuhan. Semuanya diurapi dan dipimpin Tuhan. Bahkan kami semua yang ada, yang hadir saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan senantiasa berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar kami tetap ada di dalam hadirat-Mu, kami tetap menyembah, kami tetap ada di dalam Engkau. Suasana surga, suasana yang luar biasa itu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah pada sepanjang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan pada Lia yang akan memuji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlalu banyak yang telah Engkau beri dalam setiap hidup kami. Kalau pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kami mau menyiapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kami di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan Bapa Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap hidup kami serahkan di hadirat-Mu Tuhan.
Besar setia. Lebih lagi katakan besar setiamu Tuhan. Setiamu. Sekali lagi katakan besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Boleh kita berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih yang tiada berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau baik tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Sebab kami tahu Engkau setia dalam setiap hidup kami. Tunjukkan kasih setia. Engkau selalu menyediakan segala keperluan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari sama-sama
kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, boleh duduk. Kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua hanya karena kasih setia Tuhan, amin. Boleh kita berikan senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita, depan belakang kita, katakan bahwa Allah itu baik. Mari kita angkat pujian yang mengatakan bahwa Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Yesus yang baik. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita.
Kita telah banyak memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak akan takut sebab Engkau selalu beserta kami. Namun
kami hadapi dalam hidup, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terbukti kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Diberi sehat kuat, kami beribadah, kami memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Berfirmanlah, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini semua karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Firman Tuhan masih tema yang sama, ya, tentang menabur. Ya, saya ambil dalam Galatia pasal 6 ayat 7 supaya hafal. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini ayat ini kita baca selama 3 minggu, ya. Kita tidak lepas, ya, dari yang namanya hukum, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu nantinya juga kita akan menuai. Jika kita menabur sesuatu, ya, yang baik, jika kita menabur mengikuti kedagingan, maka kita akan menuai kebinasaan. Dan jika kita menabur sesuai dengan keinginan roh, itu yang baik, maka kita akan menuai sesuai yang dikehendaki Tuhan, yang direncanakan Tuhan. Bahwa hidup saudara dan saya itu diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kita harus memilih, ya, mana yang baik atau mana yang benar, mana yang berguna dan bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa, ya, tidak ada istilah yang namanya kompromi dalam menjalani hidup ini. Sebab kita tahu bahwa tidak orang yang dapat, ya, berjalan atau berdiri di atas 2 perahu. Ya. Jadi kita tidak bisa berdiri di atas 2 perahu dengan kedua kaki kita sekaligus, kita tidak bisa. Kita juga tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan terus. Mau tidak mau kita harus membuat ketegasan atau pendirian kita di dalam kita menentukan suatu pilihan, suatu keputusan yang kita ambil yang nantinya akan menentukan apakah kita ini akan berhasil atau gagal dalam hidup kita. Ya, bisa ditutup biar tidak keras suaranya yang di belakang. Demikian dalam hidup kita, ya, secara rohani, saudara dan saya itu diperhadapkan pilihan hidup, ya, taat kepada Tuhan atau tidak taat. Ini pilihan saudara dan saya. Berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Tuhan. Berkat atau kutuk itu pilihan kita. Hari ini saya akan menyoroti tentang Abraham dan Sarah yang dipilih, dipanggil Tuhan menjadi bangsa yang diberkati. Di dalam Kejadian 16 ayat yang kedua, ya, sebenarnya ayat 1, 2 dan seterusnya itu ceritanya tentang Abraham. Ujian iman yang dihadapi oleh Abraham dan istrinya. Ya. Apa yang menyebabkan di sini iman
Sarah istri Abraham, dan Abraham ini juga menjadi lemah, menjadi rapuh. Jadi Abraham ini sama seperti saudara dan saya, manusia biasa. Nabi-nabi, Musa sama seperti saudara dan saya. Raja-raja di Israel sama seperti kita. Ada kelebihan, ada kekurangan. Di dalam 6 ayat yang kedua dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini Sarah berkata kepada suaminya Abraham, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ya, di dalam pembacaan ini, di sini Sarah tidak sungguh-sungguh mengerti bahwa Sarah ini telah menerima janji dari Tuhan, itu anak yang nantinya dikandung, anak yang lahir dari rahim, dari kandungannya sendiri. Tetapi mengapa ia sampai mengalami kerapuhan iman ya, yang dialami? Mengapa sampai mengalami sepertinya kerapuhan ya? Bahkan ini apakah tanda dari seorang yang kecewa? Jadi Sarah ini juga mungkin merasa jenuh ya. Kenapa? Karena dia menanti setelah menerima janji dari Tuhan sekitar kurang lebih 10 tahun. Sarah menunggu mana janji yang Tuhan akan berikan dari anak kandungnya itu. Itulah sebabnya muncul ayat ini. Ini tawaran istri Sarah kepada Abraham. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dia ngomong sama suaminya. Mungkin oleh dia ini siapa? Budaknya, pelayannya namanya Hagar. Supaya melalui dia itu aku memperoleh seorang anak. Di dalam Kejadian 16 ayat 2 dijelaskan di situ. Jadi apa yang menyebabkan iman Sarah lemah, iman Abraham lemah? Dan apakah Hagar itu bagi Abraham itu suatu godaan? Bagi Abraham itu juga suatu tawaran. Bagi Abraham itu juga suatu cobaan atau ujian yang harus diterima seorang suami. Dikatakan bahwa Abraham langsung menerima usulan dari istrinya, dari Sarah, dan tidak menguji terlebih dahulu apa yang dimau, apa yang menjadi kehendak Sarah ini. Ini berarti bahwa Abraham melihat usulan Sarah itu sebagai tawaran, ya, tawaran iman. Jadi keputusan Abraham untuk ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Ia sama sekali tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan inilah, ya disinilah kita juga harus waspada. Jadi saudara dan saya juga diperhadapkan godaan, diperhadapkan ujian, diperhadapkan tawaran. Jika ada hal yang kelihatannya mungkin masuk akal dan baik yang ditawarkan kepada saudara dan saya, maka kita harus minta hikmat kepada Tuhan terlebih dahulu. Jadi kita penting minta hikmat daripada Tuhan. Bukan kita langsung menerima. Bukan langsung kita merespon, menanggapi. Ini pengenalan Sarah akan Tuhan itu tidak baik saat itu. Ya, ia tidak mengerti, memahami Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha hadir, Allah yang tahu, Allah yang mengerti. Kalau Tuhan berjanji itu pasti digenapi, tapi tunggu waktu, tunggu proses. Sepertinya ini Sarah ini membantu Tuhan, mungkin dengan cara ini keturunan kita, ini berkat kita itu kita akan terima.
bukan berkat tapi kutuk, tapi masalah. Terus sampai saat ini juga masalah ini kita alami. Ini akibat dari apa yang dilakukan oleh Sarah dan Abraham. Sarah di sini dikuasai dengan ketakutan. Karena Sarah tidak bisa punya anak. Jadi Sarah merasa jenuh. 10 tahun waktunya berlalu. Namun Sarah tidak juga untuk mendapatkan anak. Sehingga Sarah mengalami jenuh, bosan. Ya, kita juga ini pelajaran harus waspada. Karena kita bisa jatuh pada hal yang sama. Ya saudara yang dikasih Tuhan, Hagar sebagai pilihan jalan keluar atau sumber masalah. Saudara, bukan pilihan tetapi sumber masalah. Dari keturunan Hagar ini saudara yang dikasih Tuhan, masalah terus. Kalau saudara dibenci, kalau saudara dianiaya, kalau saudara gak diperlakukan baik. Saudara kita sebenarnya Ismail itu, Ishak dan Ismail itu saudara. Kitabnya sama saudara yang dikasih. Yang membedakan dipilih dan tidak dipilih. Dari Tuhan, dari roh dan dari daging. Jadi ini pilihan saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Tesalonika 5 ayat 21, 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kok Titus, 1 Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 atau 2 itu. Ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi orang yang terdekat dengan kita mungkin bisa membuat kita terjatuh. Ya, ini terjatuh dari istrinya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Itu rancangan Tuhan. Kesejahteraan dan ketentraman itu rancangan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Abraham melakukan ketaatan, tetapi ketaatan yang salah. Karena dia cinta, karena dia mengasihi istrinya. Itulah sebabnya Abraham mengikuti saja, menyenangkan istrinya. Padahal itu tidak menyenangkan Tuhan. Seharusnya Abraham bersikap sama seperti Ayub. Yang saat itu Ayub menegur akan kesalahan istrinya. Ketika Ayub menderita, wis lah, ora usah nyembah Tuhanmu. Kamu anakmu mati, kamu bangkrut, kamu susah. Ini tawaran sering kali kita datang. Kenapa kita beribadah, kita percaya. Kamu tambah susah, kamu tambah menderita. Bagaimana kalau itu dialami kepada saudara dan saya? Apakah kita masih seperti Ayub? Ayub istrinya dimarahi. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan Ayub, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di dalam ayat yang keempat, Kejadian pasal 16 tadi, ya, kalau Abraham ini melakukan ketaatan karena mengasihi istri, ya, yang seharusnya Abraham itu bersikap seperti Ayub, saudara yang dikasih Tuhan. Dia menolak, dia tetap mengasihi Tuhan. Ini beda ya, Ayub dan Abraham. Di dalam pasal 4, ya, Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka Hagar ini memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau yang dari Tuhan itu sejahtera, kalau bukan dari Tuhan tidak membuat sejahtera. Buktinya apa? Ketika tahu Hagar yang diserahkan kepada Abraham mengandung, kemudian dia bangga, menghina. Kalau di situ katanya memandang rendah, itu halus. Sebenarnya itu mengejek, mengolok.
kamu gak punya anak dan lain sebagainya, dietrek-etrek, dielek-elek, saudara yang dikasih Tuhan. Terjadilah pertengkaran. Coba ayat yang kelima. Karena tidak sejahtera di dalam keluarga itu. Ayat yang kelima. Apa konsekuensi ya yang harus diterima oleh Sarah? Saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang keempat, yang bagian B tadi, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka dikatakan ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Hagar menghina Sarah, mengolok-olok. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ini bukan secara verbal dan langsung, tetapi melalui cara-cara yang tidak langsung. Artinya apa? Hubungan Sarah dengan Abraham menjadi buruk ketika Sarah kemudian menyalahkan kepada Abraham dan meminta agar Abraham itu bertanggung jawab. Padahal Sarah sendiri. Ayat 5 sekarang kita baca. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Loh, dilimpahkan ya saudara. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, akulah yang memberikan hambaku kepangkuanmu. Ngaku, dia yang mengaku istrinya itu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Di sini kita mengetahui bahwa ada kesalahan dari pihak Sarah yang memberikan usulan itu dari awal. Dan Sarah juga salah untuk memahami, untuk mengenal siapa Hagar itu. Dan Sarah baru tahu akan kelicikan, akan kejelekan Hagar setelah dia mengandung. Dan hal yang lebih parah lagi yang dilakukan adalah membawa-bawa nama Tuhan untuk menjadi hakim atas perkara itu. Karena terjadi konflik di dalam keluarga itu, saudaraku. Ayat yang ke-6. Kata Abram kepada Sarah. Ya. Apa katanya? Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Suami berkata kepada istri, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga Hagar lari meninggalkannya, dan Sarah meluapkan emosinya yang tidak benar, ya, tidak suci. Dan Hagar tidak tahan akan hal itu, kemudian hati Sarah dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, sehingga apa? Sarah ini, keluarga ini tidak ada damai. Damai di dalam hatinya hilang. Dan hal ini jelas sekali, ini bukan program Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Yang jelas program Tuhan, kehendak Tuhan itu apa? Damai, sejahtera, kesejahteraan, keteraturan dalam hidup. Apalagi? Bukan kemarahan dan kebencian. Di sini Sarah terus-menerus membuat keputusan yang salah. Karena apa? Dikuasai oleh emosi. Dan Abraham di sini juga melepaskan tanggung jawabnya sebagai imam. Seharusnya mereka bersama-sama memohon ampun dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Abraham tidak menjadi suami yang baik saat itu. Ya, dalam hal ini ia membiarkan kedua perempuan itu menyelesaikan masalah mereka sendiri, namun pada akhirnya masalah lain timbul. Kemudian nanti ketika anak itu lahir, waduh, Ismail itu waduh mempermainkan anaknya sendiri. Kemudian kan Sarah lahir yang anak kandung sendiri, asli anak pilihan itu, saudaraku. Dan Hagar pun juga bersalah. Karena apa? Hagar itu budak, memandang rendah akan nyonyanya. Orang Indonesia kalau bekerja di Arab, saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti dibeli. Kan ada di sini gambaran cita-cita, ibu-ibu cantik teman Ibu Sri Ansori bapaknya itu, gak mulai-mulai sampai sekarang. Cantik, hidungnya itu, waduh putih, saudaraku. Gak tahu hidup atau mati. Banyak cerita di desa-desa sana-sana. Kalau di sana itu dikepui, diseteliko, ngelayani,
di tempat tidur dan lain sebagainya. Kalau ada pembelaan kemudian sampai bosnya luka, dihukum, digantung, dibunuh. Banyak ibu-ibu yang hamil di sana. Keleleran saudara yang dikasih Tuhan. Nah itulah budak. Ini yang dialami saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, ketiga pihak ini semuanya bersalah. Ya. Mengapa? Sepertinya Allah turut campur tangan dalam perkara Hagar. Saudara, kita lihat di sini. Hagar ini siapa? Orang Mesir yang tidak beribadah kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap campur tangan. Tuhan bisa saja menggugurkan supaya rencana pilihan itu enggak terjadi. Kandungan Hagar itu sebelum lahir digugurkan, bisa saja. Namun itu bukan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekitar 14 tahun kemudian Ishak lahir. Saudara yang dikasih Tuhan, di usia sekitar 90 tahun lebih ya, lahir. Dan setelah itu ada masalah lain lagi yang terjadi. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar di padang gurun di dalam ayat 7 sampai 12 itu saudara nanti ketemukan ya. Di padang gurun setelah ia lari meninggalkan tuannya kan Hagar diusir. Ya, dia dalam keadaan mengandung, kasihan saudara. Kemudian bagaimanapun Tuhan tetap mengasihi orang Mesir ini yang tidak menyembah Tuhan. Namanya siapa? Hagar. Kemudian di sana di padang gurun dia malaikat Tuhan menyuruh dia, malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, pulanglah, kembalilah. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan saudara, sepertinya Hagar ini terlunto-lunto ya. Menderita saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian lahirlah seorang anak yang namanya Ismail. Ismail itu dalam Alkitab itu ditulis kelakuannya itu seperti keledai liar. Ya, Ismail. Jadi keadaan anak Ismail itu juga dikatakan yang nanti akan melihat, akan melawan setiap orang dan akan menentang semua saudaranya. Jadi hubungan sampai sekarang kita orang-orang teroris itu orang jahat, membunuh, mengebom, mematikan orang, itu saudara kita sendiri. Dari siapa? Dari Abraham. Dia menaruh kebencian. Kalau mungkin saudara mengalami, kita kan Kristen itu kasih, kita baik. Seringkali kita menemukan orang ini elet betitae, wis gak tahu berterima kasih, nakalan. Kalau kita sadar memang keledai liar saudara yang dikasih Tuhan. Kita ini beda saudaraku. Tapi Tuhan itu tetap rencananya kepada umat pilihannya. Sepertinya Tuhan campur tangan. Saudara, sebenarnya ini ada hubungannya dengan berkat. Ya, jika berkat maka seharusnya mengandung kedamaian dan keselamatan. Kalau berkat, hal itu adalah nubuat. Anak perjanjian siapa namanya? Ishak. Dan Tuhan mengizinkan kelahiran Ismail karena ia akan menjadi anak penguji dari anak perjanjian. Anak perjanjian itu siapa? Yakub, Abraham, Ishak, Yakub, orang Israel, orang Kristen, saudara dan saya. Kita itu kan dikafir-kafirkan, kita itu jelek, kita itu kotor, hina. Saudara, kita ini sudah nggak ada apa-apanya. Justru kita ini berharga di hadapan Tuhan. Ini juga semua karena taburan. Makanya apa yang ditabur itu akan dituai. Apa yang ditabur Abraham, sekarang yang kena siapa? Kita. Bangun gereja sulit, gereja-gereja dibakar, dibom, pokoknya disalahkan. Lalu kita disalahkan cepat,
seperti saudara yang kita enggak berdaya, kita enggak ada apa-apanya. Ingat, ketika kita tertindas, ketika kita tidak berdaya, Tuhan itu luar biasa. Israel bangsa yang kecil, padahal di sekitarnya itu orang-orang yang membenci. Itu saudara sendiri, keturunan Ismail, Kedar ya, keledai liar itu saudara yang dibom ini, saudara gak karuan-karuan. Termasuk di Indonesia, doakan jangan sampai berdiri negara agama, jangan sampai. Kalau negara dicampur dengan agama, nanti kacau seperti di Timur Tengah sampai sekarang ini. Apalagi sekarang ini yang di mana itu, yang pindah Afghanistan atau di mana itu, yang mereka pergi semua. Dia karena akan diterapkan hukum pacong, hukum ini. Saudara, kalau nanti agama ngerusak tatanan Pancasila itu loh, Bhinneka Tunggal Ika, kita doakan tetap jaya di Indonesia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya apa yang ditabur, mari ini pelajaran buat saudara dan saya. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, saudara akan memetik sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menabur daging atau kita menabur roh, kita ini anak perjanjian, menerima berkat double porsi, berkat jasmani, berkat rohani. Saudara, mungkin kita ini kalau sudahlah, kalau kita di lingkungan gitu, mungkin kita itu dijelekkan, kafir, golek mati di petenteng, pokoknya dijelek-jelekkan gitu saudara. Inilah memang awalnya ya dari sana dulu, terus saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita bersyukur. Mengapa Tuhan memilih suatu bangsa yang kemarin disampaikan oleh Om Daniel Sunaryo itu? Tuhan memilih suatu bangsa supaya apa? Pada saat itu Abraham dipanggil dari Ur Kasdim itu, saudara yang dikasih Tuhan, dari tanah Haran itu, supaya apa? Dipanggil Tuhan supaya beribadah kepada satu Allah, Allah Yehova, Yahweh. Karena pada saat itu banyak Allah-Allah, gunung-gunung dan lain sebagainya, saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali kita disalahkan, menyembah patung, kalau nanti kita di petenteng mati, saudara yang dikasih Tuhan. Padahal sing ngilokno kowe ya menyembah lho. Muteri saudaraku, keliling. Sing disembah siapa? Batu. Kalau pergi ke sana berapa? Waduh, 50 juta. Ongkos naik pesawat, saudaraku. Bahkan kalau meninggal di sana, waduh, seneng mati di sana, saudara. Kasihan, saudaraku. Bersyukur kita anak perjanjian, anak Abraham. Saudara, kalau mungkin saudara ngalami, kita disakiti, kita dirugikan, kita sudah berbuat baik, kita sudah mengasihi. Orang yang berlaku seperti itu, seperti mata air. Berkat itu akan mengalir terus. Justru mereka itu yang mengambil, justru mereka yang nakalan itu, hidupnya merasa kurang. Mungkin saudara bisa merasakan, mengalami sendiri. Tetapi gak usah jauh-jauh saja. Misalnya dalam satu keluarga itu, kalau pembagian warisan, titenono, sopo sing menteng kelek, sopo sing njaluk menang dhewe, iku entek dhisik. Betul ndak? Sopo sing ngalah, sopo sing menang, itu wawet. Betul itu saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai di sini eker-ekeran gara-gara kedokan itu, tempat, rumah, harta, kita tinggalkan semuanya. Itu di Malang, di Madiun, di sana-sana, peristiwa masalah rebutan ini, waduh banyak. Sampai ambek dulur gak rukun. Tapi ambek wong liya rukun. Nah ini keliru. Mestinya kita ambek saudara, ambek semuanya rukun, baik-baik. Loh, kita itu dilahirkan dari satu kandung, sama-sama sedaging sedara. Jangan nanti kalau sudah meninggal, aduh mbak, aduh mas, aduh dek, ditangisi. Si uripe padu, itu karan. Ada enggak kira-kira? Oh enggak ada di sana. Oh di sini enggak ada, di sana ada. Sana sini ada. Saudaraku. Loh,
Keluarga saya juga masalah tanah itu ramai saudaraku sampai sekarang ini saudaraku. Gara-gara digo Melayu minggat itu. Digo kabeh mbek wong siji akhirnya terlunta-lunta. Makanya itu harta warisan, hati-hati kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Iku kalau dapat itu cepat entek loh saudaraku. Tenan loh saudaraku. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Harta warisan kita Yesus Kristus. Kalau punya Tuhan kita punya damai sejahtera, bekerja tenang. Tapi kalau gak ada Tuhan saudaraku, kita gak kuat loh, betul. Yang membuat kita kuat di sini siapa yang gak pernah ada masalah? Suami istri seringkali ada masalah dengan anak, dengan orang lain, dengan persoalan-persoalan yang lain. Tapi kalau ada Tuhan, Tuhan itu memberikan kedamaian. Puji Tuhan, makanya jangan bosan-bosan berhubungan dekat dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Siapkan untuk lagu setelah firman Tuhan. Saya jemput para pelayan altar maju ke depan. Kita sama-sama berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bukan dengan kekuatan. Kalau kami dapat menjalani hidup ini tanpa Tuhan kita tidak berbuat apa-apa. Kita sudah menerima firman Tuhan. Apa yang sudah ditabur itu dituai dan terbukti. Ujian ini dihadapi oleh orang percaya sebagai keturunan Ibrahim. Tapi kita kuat menghadapi semua itu karena Tuhan kita hidup. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan ada banyak persoalan, mungkin sakit penyakit, permasalahan hidup. Mungkin kita tidak mampu, tidak kuat. Ada Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan
kami anak perjanjian, anak Abraham, anak yang memiliki hak waris kerajaan surga. Banggalah, bersyukurlah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan. Kami mengundang Bu Sri Sukoco maju ke depan untuk berdoa. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi ini kami menaikkan segala hormat puji syukur bagi Engkau Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk menyembah memuji Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mengamenkan pujian kami. Bahwa kami tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Bahwa kami harus menabur yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menabur kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih. Sedetik pun Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan memberikan pengharapan penuh kepada kami Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa taat kepadamu Tuhan. Ajari kami setia kepadamu ya Tuhan. Karena apa yang kami perlukan Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah dibentangkan hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan. Hamba-Mu sudah membentangkan firman-Mu dan kami percaya di pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi jemaat-Mu sudah Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Saudara-saudara kami dimanapun di saat ini berada. Saat ini kami hidup di tengah-tengah pandemi. Walaupun pandemi sudah melandai Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berkorban persembahan ya Tuhan. Sucikan, kuduskan ya Tuhan tangan-tangan kami. Dan yang belum bisa saat ini memberi yang terbaik, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita berikan korban persembahan,
Kiranya nanti saudara mungkin gak bisa sekarang atau minggu berikut atau minggu berikutnya untuk persembahan ekstra, untuk pertemuan wilayah hamba-hamba Tuhan, untuk bantu konsumsi. Ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan terlebih dahulu. Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kiranya boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, bahkan untuk korban ekstra untuk konsumsi pertemuan wilayah hamba-hamba Tuhan sekitar nanti antara 70 60 lah, 60 70 kita melayani hamba-hamba Tuhan nanti kotaan. Ya, doakan Pak No, kapan kira-kira orangnya kerja? Puji Tuhan, Selasa ada uang 2 juta, nanti bayar tukangnya 100.000, kulinya 80 ya Pak ya. Nah, nanti tambahan setiap minggu, kok tambah molor lagi. Jadi ada persembahan yang 2 itu untuk kas gereja. Jadi nanti membantu untuk kalau misalnya ada kekurangan, kalau nanti ada kekurangan, kebetulan tantenya ini pegang kas diakonia wilayah. Nanti kalau ada kurang nyili disik, kok dijoli dari uang kas persembahan. Ya, puji Tuhan. Dana remaja gimana untungnya? Puji Tuhan, untungnya gini ya, puji Tuhan. Ya, urusan remaja itu. Jangan lupa nanti anak-anak remaja di tempat ini, dan kami mengundang para pelayan altar yang terlibat dalam kelompok-kelompok itu, terus pelayan perjamuan. Kita akan pertemuan di tempat ini hari Selasa, ya kita akan tanggal 13 hari Rabu, hari Rabu ya kita akan
di sini doa dan kita ada hal yang perlu disampaikan, istilahnya untuk pertemuan kita demi kebaikan untuk pelayanan kita. Ada yang usul, ada yang tanya bagaimana, nanti kita bicarakan pada hari itu jam 7 malam setelah doa. Jadi ada doa, kemudian langsung kita ada pertemuan singkat. Di situ tunggu yang dari Mebel Dina, anak-anak yang pulang kerja. Terus hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di tempat ini. Hari Selasa dan Jumat kami berharap setiap hari Jumat kalau boleh dan bisa hadir, ada waktu enggak kerja, khusus pelayan itu baiknya hari Jumat itu hadir untuk berdoa. Yang tugas pelayan altar ini supaya pelayanannya lebih baik lagi. Ya, ini kerinduan kami supaya nanti yang pelayanan itu Jumat saja, enggak usah Selasa, enggak usah Rebu. Yang khusus pelayan-pelayan. Ya. Mungkin ada masukan-masukan pada waktu itu. Ya, puji Tuhan. Sudah ya, enggak ada tambahan lagi. Doakan untuk fellowship hamba-hamba Tuhan nanti tanggal 1 November di tempat ini, pertama kali gereja baru ya untuk hamba-hamba Tuhan. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Terima kasih. Pak Usop maju ke depan untuk mengucap syukur buat anugerah yang Kau beri, buat hari Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah selesaikan dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menabur yang terbaik untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani yang ada di sini ya Tuhan, melayani Tuhan. Kiranya Tuhan untuk memberkati kami Tuhan. Tuhan, kalau kami menabur yang terbaik akan menuai yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah menyelesaikan ibadah ini Tuhan dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, baik ekstra korban, Tuhan berkati setiap keluarganya, rumah tangganya, pekerjaan anak-anak, kesehatan, berkat jasmani rohani. Engkau berkati ya Tuhan, yang lemah, yang sakit cinta, yang sakit gigi Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Demikian juga kami berdoa untuk pertemuan wilayah nanti bulan Januari, Tuhan berkati. Untuk tukang hari Selasa yang mulai bekerja pagar di depan, kiranya semuanya apa yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar, BWL, singer, musik, semua dilawat dan diberkati, Engkau pakai lebih heran lagi. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami berdoa, apa yang menjadi pekerjaan mata pencarian umat-umat-Mu, baik yang bertani, berdagang, beternak, wira swasta, warung, koperasi, LPG, usaha petis yang ada di luar pulau, yang bekerja di pelayaran. Demikian juga oh Tuhan Yesus, apa saja yang bekerja di warung, jualan, Tuhan berkati. Terima kasih, kami akan jalani sepanjang minggu ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Pulang terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.